Strategi dan pendekatan media sosial menjadi strategi dan pendekatan yang paling populer di dalam pemilihan legislatif 2024. Tetapi saat ini saya ingin mengatakan bahwa pendekatan dan strategi media sosial saja tidak cukup. Apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini saya ingin membahas satu pendekatan dan strategi yang menarik, yaitu pendekatan dan strategi media sosial. Saya tidak ingin menafikan pentingnya pendekatan media sosial. Dalam konten-konten saya sebelumnya, saya juga sudah menyatakan bahwa mereka yang ingin bertarung di dalam Pileg 2024 harus dan wajib memakai pendekatan media sosial. Hanya pendekatan media sosial pun memiliki beberapa kelemahan, sehingga menurut saya pendekatan media sosial saja tidak cukup. Ini perlu saya berikan kepada teman-teman info ini, agar teman-teman bisa memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai pendekatan dan strategi yang teman-teman akan jalankan. Nah, mengapa pendekatan media sosial tidak cukup? Paling tidak saya ada 4 alasan mengapa pendekatan media sosial saja tidak cukup. Alasan pertama, strategi atau pendekatan media sosial merupakan salah satu saja dari strategi besar yang mesti Anda jalankan untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, untuk mendapatkan kepercayaan dari konstituen Anda. Jadi, pendekatan media sosial salah satu cara saja, bukan satu-satunya cara. Nah, ini perlu dikonfirmasi dan dijelaskan kepada teman-teman, karena banyak yang berpikir, dengan banyaknya milenial dan Gen Z, saya cukup pakai media sosial saja. Nah, dalam pengalaman saya belasan tahun menjadi konsultan politik, saya belum pernah menemui satu orang pun yang berhasil menang dan duduk di kursi dewan hanya dengan pendekatan atau cara media sosial saja. Jadi, walaupun pendekatan media sosial memiliki banyak kelebihan, tetapi pendekatan media sosial saja tidak cukup. Ada lagi pendekatan atau strategi serangan darat. Nah, serangan darat ini juga banyak macamnya, mulai dari silaturahmi, pertemuan tokoh, melakukan kunjungan-kunjungan kepada tokoh-tokoh di dapil Anda, kemudian belusukan dan lain sebagainya, yang juga merupakan strategi penting untuk Anda bisa memenangkan Pileg 2024. Alasan kedua, karena masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki blank spot atau yang tidak terpapar oleh sinyal 3G atau provider internet yang ada di Indonesia. Nah, ini mengakibatkan tidak semua orang memanfaatkan sosial media seperti misalnya di kota-kota besar atau di daerah-daerah di mana jangkauan internet atau providernya sangat-sangat baik. Nah, di Jawa saja sebagai daerah yang mungkin pulau dianggap yang paling maju dalam konteks infrastrukturnya, beberapa daerah bahkan masih memiliki blank spot. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pedalaman Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, ini masih banyak sekali daerah yang belum terjangkau, dan oleh karena itu kita nggak bisa memanfaatkan pendekatan media sosial sebagai satu-satunya strategi. Alasan ketiga, efek media sosial tidak sampai kepada efek elektabilitas. Efek media sosial menurut saya berada di level sampai di titik popularitas. Artinya tahu, kenal, atau bahkan sampai disukai. Tetapi untuk dipilih dan kemudian untuk dicoblos, ini dua pendekatan yang membutuhkan cara yang tidak hanya memakai media sosial. Dia harus kombinasi antara serangan udara dan serangan darat. Nah, kalau Anda hanya memanfaatkan media sosial, sulit sekali untuk membuat orang kemudian memilih dan mencoblos Anda di hari H di TPS. Oleh karena itu,
pendekatan darat itu wajib juga Anda manfaatkan. Alasan keempat, hampir semua survei menyatakan bahwa pendekatan tatap muka adalah pendekatan yang paling efektif untuk meyakinkan orang dan untuk membuat orang memilih Anda. Nah, ini tentu saja tidak ada di dalam media sosial, karena efek tatap muka langsung di dalam media sosial itu masih terkesan artifisial. Sedangkan di masyarakat seperti di Indonesia, bergerak dari masyarakat tradisional ke modern, orang masih menganggap bertatap muka sebagai sesuatu yang lebih layak, sesuatu yang lebih dihargai, sesuatu yang lebih meyakinkan orang lain untuk membuat dia memilih Anda. Oleh karena itu, Anda harus datang langsung kepada konstituen Anda, atau tim ses Anda datang langsung kepada konstituen untuk meyakinkan mereka tentang eksistensi serta track record Anda. Nah, itu 4 alasan mengapa saya menganggap strategi media sosial tidaklah cukup. Terlebih di dalam media sosial nantinya, Anda bayangkan bahwa semua caleg akan memanfaatkan media sosial. Artinya, hampir semua caleg memanfaatkan media sosial. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat media sosial Anda itu bisa viral, bagaimana membuat media sosial Anda berisi konten-konten yang tidak B aja, tidak biasa-biasa aja, membuat konstituen Anda tergerak untuk mengetahui Anda lebih lanjut, mengenal Anda, menyukai Anda, bahkan kemudian nanti memilih Anda. Tentu saja ini bukan sebuah pekerjaan mudah, ini memerlukan strategi pendalaman yang lebih baik lagi di dalam konteks media sosial. Selanjutnya, yang tadi saya katakan, media sosial bukan satu-satunya cara. Oleh karena itu, selamat bertarung, selamat berkompetisi. Semoga info ini bisa bermanfaat bagi Anda dan salam kebangsaan.